Terima kasih atas waktu dan kesediaan hadirnya Bapak Ibu semua untuk bisa bertemu dengan acara webinar pagi hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 dengan agenda sharing session beban kinerja dosen secara daring ya atau online, pengisian BKD secara online yang nanti akan dimoderatori oleh Bu Nelvianti, rincian acaranya nanti juga akan disampaikan oleh Bu Nelvi dan pemateri utama adalah Bu Dr. Insinyur Tri Yuni Hendrawati, MSI IPM ASEAN Eng. Ya, lengkap Ibu. Nggih. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Nelvi. Saya hari ini bertindak sebagai admin, jadi saya nanti akan mengklik-klik orang-orang yang masuk. Monggo, Bu Nelvi. Oke, terima kasih Bu Fitri. Saya buka dulu acara hari ini dengan membuka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Dekan itu. Iya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu narasumber, Bu Tri Yuni Hendrawati, Pak Dekan baru kita, Pak Irfan Purnawan, dan Ibu Pakarti kita, Ibu Pakarti ya, Bu Ratri Aryatmi Nugrahani. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk pembukaan acara dari kegiatan workshop atau webinar ya, sharing session beban kinerja dosen online, peningkatan suasana akademik dan peningkatan kinerja dosen, peluang dan tantangan di era pandemi COVID-19. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan apa aja bahasan-bahasan kita pada hari ini atau susunan acara kita. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung saat ini. Dan yang kedua adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pakarti, yaitu Bu Ratri Aryatmi Nugrahani. Dan selanjutnya yaitu ada sambutan dari Dekan baru kita, yaitu Pak Irfan Purnawan. Dan setelah itu baru ada sesi penyampaian materi oleh narasumber, Bu Yuni Tri Hendrawati. Dan terakhir nanti kita ada yang namanya sesi tanya jawab dan penutupan. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada acara kita selanjutnya, yaitu pembukaan sambutan yang akan disampaikan oleh Bu Ratri Aryatmi Nugrahani. Kepada Bu Ratri, kami persilakan. Terima kasih Bu Nelvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari Ibu Ketua Pakarti. Tadi mohon maaf saya ralat sedikit ya Bu Nelvi, saya bukan Ibu Ketua, saya Wakil. Bu Ketua. Jadi saya diamanai Ibu Ketua Pakarti, beliau pada hari ini berhalangan hadir, jadi beliau meminta kami untuk mewakili beliau. Nah, selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Dekan baru, Bapak Irfan Purnawan yang bersedia hadir pada kegiatan pelatihan pada pagi hari ini, kepada Ibu Tri Yuni Hendrawati selaku narasumber dan asesor BKD, kemudian kepada rekan-rekan dosen Fakultas Teknik yang telah bersedia mengikuti acara pelatihan pada pagi hari ini, dan ucapan terima kasih juga sebesar-besarnya kepada rekan-rekan anggota Pakarti, panitia yang telah mempersiapkan seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Kegiatan pelatihan pada hari ini adalah kegiatan pelatihan yang pertama untuk semester genap 2019-2020. Adapun tujuannya adalah untuk mempersiapkan rencana pelaporan BKD secara online pada semester ini. Insya Allah akan dilakukan secara online, di mana selama ini dokumen-dokumen kita siapkan dalam bentuk hard file. Mulai semester ini insya Allah akan disiapkan dalam bentuk soft file,
Dan nanti Bu Yuni akan memberikan arahannya mungkin dengan Bu Ismi ya, karena beliau berdua adalah asesor BKD untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pengajaran, pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat maupun penunjang, karena memang kondisi saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID, sehingga banyak keterbatasan yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh seperti di teknik kimia, yang biasanya penelitian bisa kita lakukan di lab, mungkin sekarang banyak penyederhanaan. Nah, itu mungkin akan sedikit ada kendala, terutama dalam pelaporan ataupun penyusunan laporan yang seharusnya sudah bisa terselesaikan. Nanti mungkin Bu Yuni akan memberikan kiat-kiatnya bagaimana mengantisipasi hal ini. Nah, selanjutnya untuk pelatihan Pak Karti yang direncanakan di sesi berikutnya, insya Allah akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus. Ini mengenai pelatihan Simultatmas UMJ. Keperluannya adalah untuk pengajuan proposal pada semester ganjil 2020, terutama untuk proposal internal Pak Karti. Dan ini akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus. Untuk mempersingkat waktu, demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Nelvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ratri. Untuk selanjutnya itu sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Dekan baru kita, yaitu Pak Irfan Purnawan. Kepada Pak Irfan kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah fi ni'matika fi majidah ya rabbana walakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajli sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus ini narasumber kita hari ini, Bu Yuni, yang luar biasa semangat sekali ya memajukan UMJ dan insya Allah FT juga. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Ya, tetap semangat, tetap bahagia. Katanya bahagia bisa meningkatkan imunitas, insya Allah. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Cuma bisa nggak ya punya waktu nggak usah pakai baru ya, tekan aja gitu, nggak usah pakai baru. Iya. Tapi kalau mau ngomong di unmute dulu itu, gerak bibirnya doang yang kelihatan. Nah. Maaf baik. Pak, saya lupa. Saya kira masih belum apa namanya. Iya nggak apa-apa. Wallace aja Wallace. Wallace. Maaf ya Pak. Santai Bu. Baik Bapak Ibu, hari ini insya Allah materinya sudah sangat sejalan dengan kondisi saat ini dan juga tentunya tujuan kita untuk membuat semuanya serba digital ya. Udah mulai kita coba paperless lah. Dimulai dengan BKD ini yang tentunya kita sudah mengalami semester membuat BKD luar biasa. Ya, banyak lampiran-lampiran, kadang salah ngeprint, salah fotokopi dan lain-lain. Jelas itu adalah waste sampah ya, mubazir juga. Sehingga mudah-mudahan dengan sistem online ini bisa sangat membuat kita lebih efisien ya, dan kemudian pekerjaan pun bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tentu hal ini juga menjadi tantangan buat FT sendiri, bahwa paperless ini adalah menjadi salah satu harapan kita di FT, termasuk nanti PKD ini harapannya ada tim nanti yang bisa task force ya, tim yang bisa menyiapkan lampiran-lampiran ya, dan kemudian syukur-syukur bisa ada sistem juga yang kemudian tinggal diimport ke BKD-nya Dikti sehingga tidak perlu input lagi. Nah, saat ini kan kita memang masih selalu menginput di banyak sistem ya, baik penelitian, input di sistem A, nanti di sistem B kita input lagi, di sistem C kita input lagi, karena memang belum integral. Nah, mudah-mudahan harapannya tentu dengan dukungan Bapak Ibu semua, dengan bantuan Bapak Ibu semua, kita bisa membuat itu perlahan-lahan menjadi sebuah integrasi yang
menyeluruh. Ya, insya Allah karena ini juga baru pertama mengenai DKD online ya, saya juga mungkin nanti insya Allah akan tetap ikutan gitu ya Bu Yuni, karena emang tiap semester juga harus bikin ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Insya Allah narasumber dan yang hadir hari ini baik online maupun nanti offline ya, melihat rekamannya di YouTube FTWMJ. Jangan lupa ya subscribe Bapak Ibu di YouTube FTWMJ nanti. Ya, mudah-mudahan bisa memahami sepenuhnya dan kemudian bisa mentransfer ilmu yang kita dapat hari ini ke dosen-dosen lain yang belum berkesempatan hadir pada hari ini. Insya Allah bermanfaat baik untuk kita maupun untuk institusi. Dengan demikian, mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan baik, dengan lancar, dan selalu mendapat berkah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, untuk menghargai waktu, saya kembalikan ke MC. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Selanjutnya masuk kepada acara intinya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Yuni. Kepada Bu Yuni kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nelvi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati para senior saya, ada Pak Kisman, ada Bu Ismi, ada Bu Rani, dan seterusnya ya, teman-teman senior saya di FT UMJ, Pak Dekan, saya nggak usah pakai yang baru ya Pak, pokoknya sekarang Dekan, pokoknya sekarang Dekan untuk memajukan FT kita. Nah kemudian ada adik-adik saya junior yang merupakan penerus Fakultas Teknik UMJ yang selalu semangat untuk kita semuanya. Pada hari ini kita akan melakukan sharing session tentang beban kinerja dosen online. Nah, saya sampaikan juga bahwa sebenarnya BKD itu fungsinya adalah sebenarnya peningkatan suasana akademik dan peningkatan kinerja dosen. Tak lain tak bukan bahwa kementerian itu membuat BKD dikarenakan karena kita semua memang harus berkinerja. Nah, pada saat pandemi COVID-19 ini, maka ada beberapa aturan yang memang kita sama-sama harus taati. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan bahwa kita semua menuju paperless. Jadi artinya kalau kita paperless, kita akan menghemat banyak hal. Jadi menghemat kertas itu berarti satu kertas itu kan artinya satu pohon ya. Jadi artinya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut Mbak, kita coba nah baik Bapak Ibu, saya rasa bahwa tunjangan kinerja ini adalah merupakan salah satu di mana dosen itu merupakan suatu kehormatan. Jadi menjadi dosen itu kalau saya kehormatan. Kenapa? Karena kita semua itu harus melakukan laporan. Berbeda dengan mungkin pada lembaga lain itu dapat gaji tidak perlu mengerjakan laporan. Kalau kita dosen itu sangat bermartabat menurut saya dan sangat dituntut untuk kejujurannya, di mana pemenuhan tunjangan itu dibayarkan kalau kita melakukan kinerja. Nah, kemudian kok saya jadi di mute ini. Yang perlu kita sepakati juga bahwa minimal 12 SKS, maksimal 16 SKS. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau nanti online? Nah, kita nanti akan melihat beberapa prasyarat-prasyarat yang ada. Prasyarat-prasyarat yang ada tetap. Jadi tetap hanya sistemnya saja online. Jadi kemudian syarat minimal 9 SKS untuk gabungan Dharma Pendidikan dan Penelitian. Kemudian syarat minimal 3 SKS untuk Dharma Pendidikan bagi dosen yang diberi tugas tambahan. Tetapi perlu perhatikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti DT itu artinya dekan, wakil dekan,
Ketua LPPM, Kaprodi, maka Bapak Ibu itu dengan sendirinya akan menambahkan di poin pengajaran, itu mendapatkan tambahan kan? Ada tambahan kalau Kaprodi itu saya lupa 3, kalau dekan itu kayaknya 5 ya Pak ya. Jadi artinya ini berimpact. Saat kita menjadi pejabat, maka sebaiknya kita mengurangi mengajar, bukan tidak mengajar. Salah itu bahwa seorang pejabat tidak mengajar, itu menurut saya kok tidak benar gitu ya. Tetap mengajar, tetapi pada porsi yang apa namanya dipakai untuk memelihara. Jadi artinya tetap haruslah 1 mata kuliah paling tidak, kemudian atau Kaprodi bisa 2 mata kuliah sesuai dengan kompetensinya. Kenapa? Karena kita masih memerlukan untuk naik jabatan. Artinya di PAK nanti kita memerlukan untuk apa namanya kolektor kepala sampai ke guru besar. Jadi Bapak Ibu lanjut next Bapak Ibu. Nah, kemudian perlu saya sampaikan juga untuk perhitungan untuk tim teaching. Jadi tim teaching itu biasanya dilakukan di S2, juga mungkin di arsitek ya, yang banyak tim teaching. Itu perhatikan bahwa pembagian porsi biasanya berdasarkan pada beban daripada dosen tersebut. Jadi artinya dibagi bersama dengan dosen, tetapi tetap berlaku SKS pertama itu 100%, terus nanti kedua 75% dan 50%. Baik, lanjut. Next. Nah, saya sedikit maaf, ini siapa ya? Maaf, reminder dari LF Dikti 3, Bapak Ibu. Ini ada reminder yang memang kita harus lakukan ya, Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan bahwa kegiatan kepada pengabdian kepada masyarakat selama masa pandemi itu dapat dilaksanakan pada ruang lingkup daripada standar pengabdian masyarakat. Nah, beberapa contoh kegiatan masyarakat yang dilaksanakan secara daring, Bapak Ibu tetap harus memenuhi kaidah daripada yang dilakukan, yaitu 1, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. Misalnya Bu Nelvi sama Bu Ratri itu melakukan penelitian rice bran ya sama Bu Nurul. Nah, nanti bisa melakukan pengabdian masyarakat, misalnya membimbing UKM untuk kapsulasi dari rice bran dan lain-lain. Itu adalah poin A. Kemudian yang B adalah memberi latihan atau penyuluhan penataran ceramah pada masyarakat melalui video conference, termasuk hari ini. Kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat lain, menunjang pelaksanaan tugas pemerintah. Nah, kalau melaksanakan tugas pemerintah, maka harus ada surat tugas dari kementerian terkait atau pemberi tugas. Nah, ini yang perlu kita lakukan nanti di dalam proses pada saat kita online. Nah, perbedaannya online dengan tidak online itu adalah apa? Kalau dulu data pendukung itu disimpan pada UMJ, yaitu pada UMJ. Tetapi sekarang tidak. Data pendukung itu dimasukkan ke dalam sistem. Nah, sistemnya itu yang nanti akan menjadi pegangan bagi bagi UMJ dan bagi Kopertis atau L2 Dikti dan juga bagi kementerian untuk bisa membayar tunjangan Bapak Ibu. Nah, kemudian agar BKD ini lengkap Bapak Ibu, di sini ada syarat yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat secara daring itu harus memberikan 1 surat tugas, 2 sertifikat, C adalah surat keterangan telah melaksanakan yang ditandatangani oleh mitra. Mitranya siapa? Mitranya boleh RT, boleh RW, boleh masyarakat ojol, boleh masyarakat apapun yang memang kita melakukan pengemas gitu ya. Dibuat mudah saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena masa pandemi seperti ini kita juga tidak disarankan untuk pergi jauh-jauh ya. Jadi artinya, nah kemudian yang ketiga adalah laporan kegiatan. Nah, jadi Bapak Ibu, yang selama ini saya selama menjadi asesor BKD,
banyak dosen yang kadang-kadang tidak menyampaikan laporan kegiatan pengemasnya. Jadi mohon sekarang sampaikan laporan kegiatan pengemasnya dengan baik. Nah, karena kita adalah biasanya pengemas itu tim, maka Bapak Ibu juga harus bisa melakukan pelaporannya bisa tim. Jadi artinya tim, tetapi ada peran Bapak Ibu di situ. Jadi misalnya timnya ada 4, misalnya ada 4 orang, nah semuanya jadi misalnya jadi narasumber memberikan pelatihan. Nah, laporannya pelatihannya itu berdasarkan pada yang Bapak Ibu kasih. Misalnya di arsitek kan telah membuat ya Mbak Fitri ya, mungkin saya bisa dikoreksi, telah membuat apa itu pengemas tentang apa ya, saya lupa. Oh, yang kemarin, iya, COVID, apa? Rumah tanggap COVID itu. Nah, rumah tanggap COVID. Tetapi kan semuanya kan kelompok kan. Nah, tapi nanti pada laporan, nanti Mbak Fitri melaporkan apa. Misalnya di rumah tanggap COVID itu merancang apanya. Terus kemudian dosen lain, Bu Ari ngasih apa, dan seterusnya. Itu harus dilakukan Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena kita semua memang tidak ada yang hanya ikut gitu. Nggak boleh, hanya ikut itu tidak disarankan. Kenapa? Karena kita itu kan memang harus mengabdi kepada masyarakat. Nah, kemarin juga saya ini sharing session. Jadi kemarin saya ikut di PTMA. Jadi kita itu ada namanya perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Dimanapun juga laporan kinerja pengabdian masyarakat dosen itu bisa meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Nah, kenapa UMJ masih belum bisa pada tahap yang klaster tinggi? Itu dikarenakan pelaporan pengabdian masyarakatnya tidak bisa diakses atau tidak dimasukkan kepada kinerja. Jadi LPPM juga mengalami kesulitan pada saat pelaporan kinerja untuk pengabdian masyarakat. Karena begini, Bapak Ibu. Jadi di kinerja itu harus ada laporan. Setelah itu baru bisa masukkan luaran. Nah, jadi beda dengan penelitian, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nih, Mbak Fitri kan nanti punya pengabdian kan? Punya pengabdian. Nah, laporan pengabdian itu di-upload dulu. Setelah itu baru bisa memasukkan luaran. Nah, luaran pengabdian kan sudah disepakati, bisa berupa berita media massa, bisa berupa YouTube, medsos, kemudian bisa berupa video, ya kan? Kemudian bisa berupa semnaskat misalnya, atau seminar, proceeding seminar, ataupun jurnal. Nah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu makanya perlu saya senang sekali Pak Dekan sangat mendukung daripada kegiatan kita. Jadi kita saling mendukung, Bapak Ibu. Saya ada di rektorat saat ini hanya kedudukan dan amanah saja. Tetapi sebenarnya adalah yang kami lakukan adalah bagaimana membuat Fakultas Teknik juga bisa maju bersama-sama dengan UMJ. Nah, kita perlu sepakati itu, Bapak Ibu. Jadi, kalaupun ada yang saat ini belum terintegrasi, itu bukan karena kita tidak mau, tetapi karena memang kita pemerintah aja belum terintegrasi, Bapak Ibu. Jadi saat ini ya, kayak Sinlitapmas belum terintegrasi dengan Sinta, belum terintegrasi dengan Sikat atau pelaporan PDPT dan seterusnya. Kinerja inovasi harus input juga. Nah, itulah Bapak Ibu yang fenomena yang ada. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, mohon untuk bersabar Bapak Ibu, karena kepentingan kita di dalam proses untuk menginput apapun di dalam sistem itu moga-moga tidak menjadi beban. Artinya apa? Itu memang kita lakukan, termasuk nanti kita harus input di di Sijali. Sijali itu kan juga harus input, scan-scanan semua. Sekarang tidak lagi menerima hard copy. Jadi artinya Sijali pun nanti kita input. Nah, paling nanti bisa disinkronisasi dengan sister. Sister pun sampai sekarang juga sisternya UMJ itu masih belum terupdate juga Bapak Ibu. Nah, jadi tetap semangat Bapak Ibu. Saya diberi pencerahan sama Profesor Yus dari UMM.
Jadi dengan pandemi COVID-19 ini kita akan take it or kita leave it. Jadi ada satu pilihan. Tentu saja kita berharap bahwa dosen-dosen UMJ tetap akan membawa COVID-19 ini sebagai berkah, sebagai peluang. Baik Bapak Ibu. Kemudian lanjut Mbak, lanjut saya tentang beban kinerja. Ini Bapak Ibu, saya sampaikan tentang beban kinerja yang ada di laman Kopertis wilayah 4. Jadi saya memotretnya itu dari laman asesor. Jadi laman asesor, saya sama Bu Ismi, alhamdulillah itu telah menjadi asesor di Kopertis wilayah 4 atau L2 Dikti wilayah 4. Termasuk kita itu bisa menjadi asesor dimanapun kita berada. Nah, inilah hebatnya pandemi COVID-19. Ternyata mempercepat kita untuk bisa dapat asesor di mana saja. Nah, tetapi yang paling penting diperhatikan Bapak Ibu adalah bisa menjadi asesor di mana saja. Bapak Ibu juga bisa menjadi asesor di mana saja. Tetapi Bapak Ibu tidak bisa melupakan UMJ, bahasa saya. Karena tetap yang menjadikan satu itu adalah fakultas, kemudian dijadikan satu di universitas. Jadi nanti ada laman, jadi kalau di BKD online itu ada namanya laman masuk untuk asesor, laman masuk untuk dosen, laman masuk untuk fakultas, jurusan atau yang atasan kita langsung. Terus laman masuk untuk fakultas. Nah, di fakultas ini disatukan Bapak Ibu. Nanti fakultas teknik itu CQ Pak Dekan nanti akan menyatukan sistem. Nah, Pak Dekan mohon nanti bisa difasilitasi Pak SDM yang melakukan kompilasi ya Pak ya. Biasanya Firman yang melakukan kompilasi. Insya Allah, jadi insya Allah. Ya, barangkali selama ini kadang-kadang kita melupakan orang yang telah mengkompilasi kita gitu. Nah, terus terakhir baru kompilasi di tingkat universitas yang dikomandoi oleh rektor dan ditandatangani oleh rektor. Nah, moga-moga ini mempermudah Bapak Ibu. Jadi nanti mempermudah juga apabila Bapak Ibu revisi. Nah, kemudian lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu. Contoh pada saat saya menjadi asesor, jadi saya perlu sampaikan di sini, Bapak Ibu, ini adalah kalau Bapak Ibu nanti asesornya saya atau Mbak Ismi atau yang dari Trisakti ya. Saya kan ada beberapa yang dari Trisakti. Yang paling penting adalah saya sama Mbak Ismi ini adalah asesor bidang teknik. Bidang teknik. Jadi asesornya boleh teknik mana aja boleh. Nah, kemudian di sini ada LKD Bapak Ibu. Nanti LKD, kemudian ini ada kesimpulan. Jadi Bapak Ibu pun juga seperti BKD langsung bisa melihat. Kalau sudah input, oh kesimpulannya saya diterima enggak ya? Di tingkat Bapak Ibu bisa, nanti dosen bisa. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti status di asesor ini akan meng-approve apa tidak. Saya biasanya akan melihat. Saya beberapa kali saya tidak approve. Kenapa? Karena ngisinya ngawur. Nah, beberapa kali misalnya saya tidak approve. Kenapa? Karena saya sama Bu Ismi sebagai asesor tentu saja mempunyai tanggung jawab moral Bapak Ibu. Tanggung jawab moral di dalam amanah sebagai asesor. Amanah sebagai asesor negara. Jadi amanah yang dilakukan untuk mengecek supaya Bapak Ibu dosen adalah menjadi dosen profesional. Jadi artinya Bapak Ibu itu digaji itu tidak makan gaji buta, tetapi adalah benar-benar Bapak Ibu melakukan penelitian, pengajaran, pengabdian masyarakat dan penunjang Bapak Ibu. Jadi kalau kita merasa terhormat ya menjadi dosen, dan menurut saya bukan terhormat dalam artian minta dihormati, tidak. Artinya bahwa kalau kita dapat tunjangan itu benar-benar itu merupakan hasil kerja kita. Lanjut, Bapak Ibu. Jadi nanti nira dan asesor kita bisa lihat. Nah, Bapak Ibu bedanya apa dengan manual? Nah, di laman L2 Diktinya 4, di sini perbedaannya Bapak Ibu tuh tetap ngetik kegiatannya apa,
buktinya apa, masa penugasannya kapan, persis dengan BKD yang manual ya. Tetapi di sini upload aja Bapak Ibu. Di sini ada upload ya. Saya tuh nggak bisa baca kalau lamannya bisa diganti supaya ininya lebih besar, bisa nggak Mbak? Gimana Bu? Yang nyenteng supaya laman PPT-nya ini bisa menjadi lebih besar atau gimana? Saya nggak tahu. Di layar masing-masing. Iya, supaya coba. sementara. Kelihatan nggak? Ya. Oh ya baik. Kelihatan Mbak Fitri ya. Terima kasih Mbak Fitri ya. Mbak Fitri. Nah, kemudian yang tadi pengajaran itu pasti ada lanjut ke satu dulu Mbak sebelumnya. Nah, saya hanya menyampaikan Bapak Ibu di sini Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Fakultas Teknik itu telah mempunyai namanya presensi kuliah, berita acara perkuliahan, daftar hadir dan daftar nilai secara online. Jadi disikat baik di e-learning ataupun disikat sudah bisa di-download ya. Kemarin saya sebelum BKD ini saya sudah melakukan ke Siswo. Jadi saya sudah bisa download tuh berapa kali kehadiran, terus apa yang saya ajarkan. Kemudian nanti daftar nilai tinggal setelah UAS. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting juga Bapak Ibu, poin A ini given. Jadi given. Jadi Kopertis L2 Dikti rencananya akan memasukkan poin pengajaran itu berdasarkan pada pelaporan PDPT. Nah, kemarin saya sudah sempat hearing dengan diskusi dengan Bu Leola, Bu Wadek 1. Bu Wadek 1 bahwa tetap menjamin jangan sampai nanti Bapak Ibu kebanyakan mengajar. Ya, kalau kebanyakan mengajar nanti Bapak Ibu udah nggak ngisi langsung 12 SKS nanti. Penelitiannya nggak ada tempatnya nih Bapak Ibu. Jadi, nah kenapa ini bisa kita lakukan? Nah Bapak Ibu, kalau memang di perguruan tinggi lain ada namanya LKD, ada namanya BKD. Kalau LKD itu dilakukan di awal. Jadi sebenarnya Pak Dekan LKD itu sebaiknya juga dilakukan di awal. Pada saat kita merancang, kira-kira kita itu melakukan apa sih satu semester ini. Nah, kalau itu bisa dilakukan sebenarnya kita akan terstruktur sekali. Nah, tetapi mungkin di UMJ belum dilakukan ini, Pak. Nah, jadi nanti kita langsung dicegat di BKD. Nah, LKD ini fungsinya untuk apa? Fungsinya kalau ada yang kelebihan. Ya. Mohon maaf. Siapa ya? Sudah. Tolong di-mute. Ya, sampun Bu. Ya, baik. Jadi kalau kita nanti moga-moga Pak Dekan bisa mengembangkan yang namanya LKD dan BKD, nanti setiap dosen itu akan kelihatan sebenarnya siapa yang kinerjanya melebihi sama yang tidak. Kenapa? Karena semuanya itu berbasis pada penghargaan. Penghargaan itu tidak mesti berupa uang. Teman-teman saya perlu sampaikan, penghargaan itu tidak mesti dalam bentuk insentif yang berupa uang. Tetapi sebenarnya penghargaan itu bisa berupa sertifikat, Bapak Ibu dihargai, Bapak Ibu dikasih penghargaan yang lain dan lain-lain, itu merupakan penghargaan. Nah, jadi Bapak Ibu, Pak Dekan nanti barangkali kita perlu kembangkan lagi kepada sistem insentif yang tidak mesti uang, tetapi adalah sistem insentif penghargaan. Nanti misalnya dosen terproduktif di dalam penelitian, dosen terproduktif di dalam pengemas. Kenapa? Karena 2 tahun lagi katanya saya dapat bocoran, itu nanti ada namanya profesor pengemas. Jadi profesor tidak mesti by riset. By riset. Nah, jadi kan sangat opportunity ya. Merupakan opportunity kita nanti moga-moga ini terrealisasi, tapi memang masih konsep. Kenapa? Karena pengemas itu cara menilainya juga mesti harus terukur. Nah, kalau kita kan kalau di PAK itu sangat terukur kan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu saat mengisi kinerja
saya pikir Bapak Ibu tetap harus berkonsentrasi kepada kepangkatan apa yang pengen dituju Bapak Ibu. Nah, kepangkatan apa? Jadi kalau misalnya orang mau ke arah lektor, ya sudah dia fokus. Satu syaratnya adalah apa namanya jurnal nasional ISSN. Nah, itu tetapi jangan sampai melupakan yang lain. Yang lain itu sifatnya suplemen. Dia nama pertama. Nah, jadi terus kemudian kalau mau ke lektor kepala, nih saya mengevaluasi beberapa karena saya juga asesor untuk kepangkatan Bapak Ibu. Nah, mengevaluasi daripada beberapa teman yang gagal di lektor kepala itu dikarenakan dia tidak fokus. Jadi syaratnya itu apa? Syarat wajibnya itu adalah di jurnal nasional Sinta 1 atau 2 sebagai nama pertama. Ya, untuk lektor kepala Bapak Ibu. Atau jurnal nasional atau jurnal internasional. Tetapi selama ini kadang-kadang ada beberapa kendala kalau dia masuk ke jurnal nasional saja, tidak mempunyai jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 2. Nah, ini Bapak Ibu mungkin barangkali nanti Pak Dekan bisa mengarahkan kita semua supaya apa kinerja Bapak Ibu tuh terarah. Kenapa? Karena kalau di Fakultas Teknik itu kemarin apa namanya waktu saya evaluasi banyak sekali AA yang terlalu lama dan lektor yang terlalu lama. Jadi Pak Dekan nanti bisa Pak evaluasi itu Pak. Siapa lektor yang sampai kelamaan itu? Udah 8 tahun, ada yang sampai 10 tahun nanti ya. Nah, Masuk saya AA-nya lama. Bapak AA-nya lama, memang AA Irfan ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, tetapi ini bukan ya Pak. Ini bukan Bapak Ibu bukan berarti harus malu, tidak. Ini adalah proses kita bersama Bapak Ibu untuk saling membantu. Nah, terus terang Bapak Ibu, saya itu banyak dibantu sama Bu Ratri. Bu Ratri sama saya sama Bu Ismi itu suka gini. Ini dosen muda kita yang kurang ini siapa ya? Ya udah nanti kita cangkolin di karya Skopus kita. Terus kemudian kita kan punya hibah. Oh ya udah nanti ada dosen yang belum punya Skopus, tambahin lagi gitu. Jadi begitu Bapak Ibu dengan bergandengan tangan insya Allah walaupun social distancing tetapi tidak perlu jauh dari silaturahim secara keilmuan dan juga secara akademik. Baik Bapak Ibu, lanjut Mbak Fitri. Nah, kita masuk ke bidang penelitian Bapak Ibu, bidang penelitian. Nah, bidang penelitian itu minta bukti dokumennya nanti, selain bukti dokumen, Bapak Ibu bisa upload, tetapi Bapak Ibu diminta untuk mencantumkan URL-nya. Jadi URL, jadi www berapa gitu ya, yang apa namanya, misalnya proceedingnya Semnastek, Semnaskat, atau proceeding atau jurnal bereputasi dan lain-lain. Harus disampaikan, dan kalau tidak bisa diakses, maka biasanya asesor mengembalikan Bapak Ibu. Nah, kemudian bidang pengabdian masyarakat. Nah, bidang pengabdian ke masyarakat juga apa namanya ada URL-nya. Kenapa ada URL-nya? Karena kita punya nanti jadi istilahnya apa ya? Bidang pengemas yang dipublikasikan di dalam proceeding. Jadi kan ada URL-nya nanti Bapak Ibu ya. Nah, saya belum tahu aturan main di Kopertis Wilayah 3, URL ini apakah diwajibkan untuk yang sifatnya penunjang. Nah, kalau ya, kayaknya ada Bu Tina Hernawati ya, dari UMT ya. Baik, nanti kita coba. Iya betul Bu. Ya, Mbak Tina karena asesornya saya ya. Oh iya, ya, kebetulan. Nanti kita bisa sharing Mbak Tina pengisian. Oh iya, terima kasih Bu. 2.4. Nah, tentang penunjang ini kan Bapak Ibu melampirkan, misalnya Bapak Ibu menjadi pemakalah di berperan aktif di dalam pertemuan ilmiah sebagai pemakalah dan seterusnya. Nah, nanti URL-nya harus dicantumkan Bapak Ibu. Tetapi saya belum tahu kalau misalnya Bapak Ibu menjadi pejabat. Misalnya
penunjang untuk apa namanya Ketua Persatuan Insinyur Indonesia, misalnya cabang kota anu atau apa. Nah, itu Bapak Ibu URL-nya nanti bisa sharing Mbak Tina, nanti URL-nya harus kita buatkan atau URL-nya harus bagaimana. Baik, lanjut Mbak, karena antara L2 Dikti 4 dan 5 berbeda gitu. Nah, Bapak Ibu, sampai sini barangkali ada yang langsung bertanya, nggak apa-apa, silakan langsung bertanya. Nah, saya berpesan Bapak Ibu, kalau menulis, jadi kalau kita menulis di BKD, tolong lihat panduan ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kata-kata mengajar pada ini, itu harus tertulis lengkap Bapak Ibu. Nah, supaya tidak dikembalikan. Kalau dikembalikan itu kan bikin nggak enak ya. Bikin nggak enak, kenapa? Sayanya juga nggak enak sebagai asesor, kan saya harus WA sama Bapak Ibu. Mbak, ini tolong itu saya belum bisa ACC karena ada ini, baca panduan. Saya biasanya begitu Bapak Ibu. Nah, kalau kemarin kan waktu kita manual, itu kan saya sama Bu Ismi kan biasanya nyoret-nyoret gitu kan. Nah, sekarang nggak bisa Bapak Ibu. Lamannya saya tidak bisa masuk pada laman Bapak Ibu. Jadi ya bisanya yang mengubah adalah Bapak Ibu. Ya. Nah, baik, coba kita diskusi rubrik BKD. Lanjut, Mbak. Ya, baik. Nah, kata-katanya Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu nanti melihat kepada panduan BKD, ini saya sifatnya sharing saja. Artinya gini Bapak Ibu, mengajar pada mata kuliah apa, jenjang apa, tim teaching apa tidak, dan seterusnya. Nah, kalau SK mengajar di Fakultas Teknik ini termasuk rajin Bapak Ibu. Artinya apa? Kita itu SK pengajaran itu SK dekan, ya kan Bapak Ibu ya. Kemudian ada surat tugas juga ya, di dekan juga ada surat tugas yang diterbitkan oleh apa namanya perkuliahan. Kemudian ada semester ya, presensi kuliah ada dari sistem BA. Nah, Bapak Ibu nanti jangan lupa kita supaya tidak gaptek menyatukan Pak. Kan dapatnya dari apa namanya? Dari Siswo itu kan nanti dapatnya satu kan. Nah, tapi kan harus di merger SK, di merger pakai BAP, di merger pakai daftar hadir nilai dan seterusnya. Nah, nanti kalau yang sudah sepuh-sepuh kayak saya senior ini kadang-kadang nggak bisa mergerin antara PDF satu dengan PDF lain. Nanti silakan minta tolong sama yang muda untuk menggabungkan. Nah, kemudian nanti sesuai hitungan Bapak Ibu terhadap SKS Bapak Ibu, nah nanti mohon bisa dikoordinasikan dengan Bu Wadek 1 terkait dengan pengajaran ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak bisa kelebihan mengisi dikarenakan terlalu banyak mengajar pada kelas-kelas. Nah, perlu perhatikan sekarang yang menjadi constraint itu kan kelas ya Bapak Ibu ya. Tapi alhamdulillah kelasnya di mana? Di Fakultas Teknik itu hanya ada kelas A, kelas B, kelas C. Tidak seperti perguruan tinggi lain, itu ada kelas A, B, C, D gitu. Nah, alhamdulillah, jadi kita juga tidak terlalu banyak. Nah, kemudian yang perhatikan juga yang D3 dan S2, mohon untuk bisa mengajar di tingkat level S1. Karena level S1 itu sepertinya wajib ya. Jadi walaupun saya itu dosen S2, tetapi saya wajib tetap mengajar satu mata kuliah di level S1. Kenapa? Karena S1 dan S2 itu barangkali merupakan departemen tetapi secara dosen itu bisa saling memperkuat di dalam proses akreditasi dan proses lainnya. Nah, termasuk membimbing seminar mahasiswa. Lanjut Mbak, ini kayaknya teman-teman udah pada apal semua ini. Membimbing KP, KKN, membimbing utama, disertasi dan lain-lain, kayaknya perhitungannya teman-teman malah lebih saya kadang-kadang harus lihat panduan setiap kali memeriksa. Nah, termasuk pembimbingan untuk penguji dan lain-lain Bapak Ibu, jangan lupa nih sebentar Mbak Fitri ya. Kalau ketua penguji misalnya ini harus ada apa? Presensi ujian. Kemudian harus ada berita acara sidang. Ya. Kemudian ada daftar nilai. Jadi prodi-prodi yang tidak tertib, yang belum tertib bahasa saya,
belum tertib, berita acaranya belum ada, terus kemudian atau apa yang belum ada. Ini kadang-kadang KP kan kerja praktek nih, kadang-kadang nggak seperti TA ya. Kalau TA itu biasanya lengkap. Karena apa? Karena kan harus laporan ke sana kan. Nah, kalau kerja praktek kadang-kadang, oh kok nggak ada itu apa namanya berita acara sidang dan lain-lain. Ya, barangkali Bapak Ibu yang perlu perhatikan adalah sekarang karena kita online, jadi maka kita harus tertib di dalam proses upload daripada surat-surat dan lain-lain. Jangan lupa nanti surat tugas dan lain-lain jangan lupa disampaikan. Nah, kalau surat tugas itu bisa berasal dari jurusan, itu bagi yang prodi ya, jadi nggak usah minta ke dekan juga nggak apa-apa, tetapi di prodi saja. Kemudian karena apa sifat penugasan itu dari prodi, tetapi kalau SK-nya itu tetap harus SK dekan kalau bisa. Nah, saya rasa Fakultas Teknik sangat tertib lah dalam hal ini. Saya sendiri juga merasa dimudahkan dengan admin kita yang bagus gitu kan. Nah, baik Bapak Ibu, kemudian membina kegiatan kemahasiswaan bidang akademik dan kemahasiswaan. Lanjut Mbak, ini saya rasa teman-teman semua kayaknya sudah sangat paham gitu ya dengan ini. Baik, kalau ada yang ditanyakan tentang poin pengajaran. Iya, Bu. Ya, ya. saya boleh nanya, Bu. Baik, Pak. Ini siapa ya? Ya, Pak Husni Bes. Iya, Pak Bes, Bu. Oke, Pak Bes. Ya, baik. Terima kasih. Ini yang pertama saya mau nanya tentang bukti lampiran. Kalau untuk pengajaran ini kan biasanya kita ada buku kuliah. Kalau untuk absen kayak kita nggak jadi masalah, nilai nggak jadi masalah, tapi untuk uraian materi. Nah, untuk periode sekarang ini kita ambil dari mana, Bu? Ya, masalah kan kita semua online nih. Baik, mungkin itu aja, Bu. Baik, Bapak, untuk uraian materi itu kan Bapak saat di siswo, Bapak di siswo, itu kan Bapak harus ngisi uraian materi, Pak. Pokok perkuliahan. Ya. Bapak nggak ngisi ya? Iya, pokok pembahasan. Iya. Nah, itu yang dinamakan BAP. Jadi kita print saya, kita ambil soft copy-nya dari sana? Iya, dari siswa. Termasuk, kan ada daftar hadir juga ya Pak ya? Daftar hadir kuliah yang di barcode. Kemudian, udah lengkap kok Pak. Ya. Alhamdulillah sih Fakultas Teknik kayaknya semua digital. Sudah. Terus yang kedua, masalah Pengmas, Bu. Nggih. Nah, ini kan kita belum punya link untuk URL itu, Bu ya. Oke. Pengertiannya kita belum publish nih untuk jurusan di elektro. Ini metodenya gimana bagusnya, Bu ya? Pak, sebenarnya Bapak itu prodi itu telah mempunyai website kalau menurut saya. Websitenya jurusan itu kan ada semua tuh. Nah, masukkan aja ke situ, Pak. Walaupun tidak ke situ. Cuma foto-foto gambar itu aja, Bu? Ya, ditulisin lah, Pak. Masuk ada ureane, gitu. Iyalah. Tulis, Pak. Jadi, Pak Dekan ini sebenarnya dengan online ini sebenarnya berkah ya buat kita semua. Kenapa? Karena kita itu nanti jadi aware sama namanya website jurusan. Website jurusan itu bisa kita lihat, Bapak Ibu, kinerja Bapak Ibu. Termasuk sertifikat, Bapak Ibu. Sertifikat itu bisa di-upload di situ semua. Nah, kemarin sih saya sempat ngobrol ya di jurusan di prodi S2 itu, saya pikir LKPP dan LKPP untuk instrumen akreditasi pun bisa dibuat sistem sebenarnya nanti. Ya kan Bapak? Nanti Pak Dekan nanti akan mengembangkan. Saya pikir dosen itu sebenarnya punya kinerja kalau di-upload aja ke itu. Nanti kita saat AMI audit mutu internal saat ini nanti saya nggak ditanya lagi sama Pak Bes. Asesornya Pak Bes nih rodok galak ini. Kalau tanya ke saya, mana buktinya Bu? Kalau belum dikasih bukti belum dicoret saya. Makanya tapi saya terima kasih Pak Bes karena justru bagus. Kenapa membuat saya untuk mencari bukti. Nah, itu Bapak Ibu barangkali nanti dengan pandemi COVID-19 ini akhirnya bukti-bukti kita itu nanti sudah dalam bentuk digitalisasi. Barangkali Pak Bes itu? Ya Bu. Bu Yuni? Ya, Anje. Nah, tadi ada pertanyaan Bapak-Bapak di grup chat, itu Pak Hendro menanyakan,
Untuk sertifikat Pengmas, namanya atas nama dosen masing-masing atau cukup atas nama prodi? Atas nama dosen masing-masing. Atas nama dosen masing-masing. Ya. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Saiful, Bu. Linknya apa yang digunakan untuk BKD daring? Apakah sama LL Dikti wilayah 4 dengan wilayah 3? Berbeda tampilan, tetapi saya rasa hierarkinya sama. Saya mohon maaf, saya belum tahu LL Dikti 3, karena memang bisa vendornya sama atau tidak, tetapi secara prinsip apa yang harus di-upload itu sama, Pak Saiful. Jadi sebenarnya ini memudahkan buat kita kok, Bapak Ibu. Kenapa? Nanti kalau Bapak Ibu tertib, jadi misalnya ya, nanti saya pikir saya kalau saya boleh ngasih contoh ya, Bapak Ibu ya. Contohnya itu bisa tekim, bisa magister kimia, itu sampai sertifikat aja saya taruh di dalam web, Bapak Ibu. Termasuk LPPM. Jadi Bapak Ibu nanti yang ikut pelatihan LPPM pun bisa langsung melihat nanti sertifikatnya ada di sana. Jadi kita sebenarnya sudah mikir dulu sebelum COVID itu ada sebenarnya. Baik Bu Nelvi, barangkali memudahkan Bu. Nanti jadi aware sama websitenya jurusan masing-masing, Bapak Ibu. Ya. Siap Bu. Sementara baru 2 Bu. Ini mau dilanjutkan atau kita sesi tanya jawab lagi Bu? Oh baik, lanjut ya dikit lagi. Jadi nanti pada saat melakukan orasi ilmiah, pada saat membimbing dosen dengan jabatan akademik yang lebih rendah. Jadi kalau lektor kepala itu bisa membimbing kepada dosen dengan jabatan akademik yang lebih rendah. Nah, yang bisa membimbing itu hanya lektor kepala ya, lektor kepala atau profesor. Nah, bisa satu prodi atau bisa lintas prodi sebenarnya. Kenapa? Karena masih pada rumpun keilmuan yang sama. Karena rumpun keilmuannya itu adalah rumpun engineering. Nah, baik lanjut Bapak Ibu. Nah, membimbing dosen ini pengembangan diri, meningkatkan kompetensi, langsung pengabdian masyarakat, Mbak Fitri. Nah, penelitian aja dulu, penelitian Mbak. Nah, penelitian nih Bapak Ibu, menghasilkan karya ilmiah sesuai bidang ilmunya. Nah, bahasa sesuai bidang ilmunya Bapak Ibu, kita sikapi bersama sebagai sesuatu yang nanti Bapak Ibu punya karir ke atas. Ya. Nah, jadi menulis buku, ada menulis judul tulisan. Nah, cara ngeditnya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Pokoknya ikutin panduan dengan baik supaya kita tidak salah. Nah, termasuk menulis judul tulisan disajikan dalam koran, majalah atau jurnal ilmiah, www apa dan seterusnya ya. Lengkap aja Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan BKD yang manual. Lanjut Mbak. Lanjut Mbak Fitri. Baik, termasuk menerjemahkan buku ilmiah yang diterbitkan ber-ISBN, bisa juga Bapak Ibu, membuat rancangan atau karya teknologi, hak cipta. Nah kemarin ada yang nanya nih Bapak Ibu, bedanya paten sama HKI, hak cipta, itu hanya berbeda SKS-nya. Tetapi tetap dua-duanya diakui sebagai kinerja untuk di BKD. Sepertinya kalau hak cipta itu 3 ya, maksimal 3. Bahasanya maksimal ya Bu ya, maksimal 3, tetapi kalau paten itu kayaknya 5 kalau nggak salah. Nanti saya tolong dilihat lagi panduannya. Baik, lanjut lagi lah ini. Nah, pengabdian masyarakat nih Bapak Ibu. Nah, pengabdian masyarakat, Bapak Ibu bisa pilih rubrik yang seperti yang Bapak Ibu lakukan. Jadi misalnya menjabat sebagai apa ya? Kalau ini biasanya di pemerintahan nih. Kalau 2 adalah melaksanakan program. Nah, itu harus ada laporan hasil kegiatan Bapak Ibu. Nah, kalau bisa laporan hasil kegiatannya tetap membuat satu dosen satu, tetapi dalam artian berkelompok Bapak Ibu. Ya, lanjut Mbak Fitri. Baik, memberikan pelatihan, Bapak Ibu bisa ya, melalui Zoom meeting atau apapun gitu ya, Bapak Ibu ya. Memberikan pelayanan kepada masyarakat kegiatan lain, ini perhatikan Bapak Ibu harus ada laporan hasil kegiatan sama harus ada sertifikat. Nih,
Lanjut Mbak Fitri. Ya, oke. Saya rasa kalau ada pertanyaan aja nanti ini. Lanjut. Nah, oke. Nah, kemudian penunjang nih Bapak Ibu. Penunjang itu adalah menjadi anggota di suatu badan asosiasi. Kemudian menjadi panitia badan lembaga pemerintah. Nah, saya perlu sampaikan Bapak Ibu, sekarang panduan BKD itu ada berbagai versi Bapak Ibu. Tetapi saya rasa substansinya tidak terlalu berbeda. Jadi kalau saya sebagai asesor itu saya hanya melihat, oh iya Pak, dia pakai panduan yang ini. Nah, pakai yang paling baru dari L2 Dikti 3. Jadi karena kita berada di L2 Dikti 3, maka kita pakai panduan yang L2 Dikti 3. Tapi cara menulisnya tetap Bapak Ibu nanti bisa download. Itu di Google sudah ada Bapak Ibu, jadi sebenarnya hari ini hanya sharing session aja. Lanjut Mbak Fitri. Lanjut. Nah, biasanya Bapak Ibu yang justru susah itu kalau di penunjang itu biasanya Bapak Ibu membuat kepanitiaan pada kegiatan di prodi, misalnya. Jadi berbeda ya, ikut pelatihan dengan menjadi panitia. Misalnya Bu Nelvi hari ini menjadi panitia atau Mbak Fitri jadi panitia. Kalau bisa nanti bisa sebagai penunjang Mbak untuk kegiatan BKD kita. Jadi termasuk menjadi panitia pada Pengmas itu bisa menjadi bisa menjadi kegiatan penunjang gitu. Jadi dipakai dua ya Bu, satu di Pengmas, satu di Iya, tetapi edisinya berbeda ya Mbak cara menuliskannya. Cara menuliskannya kan menjadi panitia yang satu. Yang satu adalah memberikan penyuluhan. Iya, penyuluhan. Ya, lanjut Mbak. Lanjut. Nah, ini berperan. Nah, saat ini saya masih meng-ACC menjadi pemakalah dan lain-lain itu masih saya ACC. Kenapa? Karena di pertemuan yang lalu tuh ada ya berperan aktif dalam pertemuan ilmiah sebagai pemakalah apa gitu kan. Berarti kan dia kan ada dua sisi. Satu nanti proceeding online-nya untuk poin B, ya kan? Poin B, sedangkan pemakalahnya itu untuk poin penunjang. Ya, lanjut Mbak Fitri. Ya, lanjut lagi Mbak. Saya rasa tidak perlu diinikan, tetapi Bapak Ibu yang paling penting adalah hari ini kita sharing saja. Nah, bagi yang sudah lektor kepala, Bapak Ibu, sepertinya ada evaluasi Bapak Ibu bahwa seorang lektor kepala paling tidak mempunyai dalam 3 tahun terakhir mempunyai tulisan di jurnal internasional bereputasi. Tetapi itu saya belum tahu apakah itu dievaluasi apa tidak untuk lektor kepala, tetapi kalau untuk profesor iya. Jadi profesor itu yang belum menghasilkan Scopus, dia dipotong tunjangannya sebanyak berapa? Kalau nggak salah 25% atau 50%. Kalau lektor kepala saya rasa saya nggak tahu apakah ada pemotongan apa tidak. Saya merasa saya tidak dipotong gitu ya untuk lektor kepala karena tunjangannya berbeda. Kalau lektor kepala hanya 1 kali, kalau GB atau profesor itu 3 kalinya. Jadi kalau dipotong 1/4-nya nggak masalah itu. Bagi lektor kepala, bagi profesor, tapi bagi lektor kepala, waduh, nanti bisa sama dengan AA nanti. Baik, Bapak Ibu, kira-kira itu Bapak Ibu, yang paling penting adalah patuhin aturan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sama-sama dosen dan kinerja dosen itu tetap akan menjadi branding dosen tersebut. Kenapa? Universitas itu dan fakultas itu hanyalah kumpulan dari dosen-dosen SDM. Nanti semoga Pak Dekan kita, Pak Irfan, bisa membawa reputasi Fakultas Teknik untuk lebih naik lagi di dalam proses untuk untuk UMJ yang lebih maju. Dan saat ini saya rasa bahwa Liga Scopus kita pun saya rasa kebanyakan dari Fakultas Teknik. Jadi kalau kemarin Pak Anwar sudah memberikan ke saya karena Pak Anwar adalah koordinator untuk publikasi dan jurnal, itu untuk UMJ sekarang sudah di atas UHAMK. Kemarin kita kalah dari UHAMK. Kenapa? Karena UHAMK dibantu sama UNTAS untuk publikasi, tetapi kita natural. UMJ itu natural gitu ya,
dan sekarang Liga Skopusnya naik lagi. Nah, saya cuma berpesan Bapak Ibu yang baru S3 itu kan nama afiliasinya itu masih nama afiliasi dari tempat kita studi. Nah, barangkali nanti mohon untuk segera menulis satu lagi di jurnal Scopus supaya apa? Supaya nama afiliasinya bisa ditarik ke UMJ. Karena nggak bisa akan ditarik kalau misalnya contohnya Bu Atik. Bu Atik itu namanya afiliasinya UI terus. Itu yang untung itu UI itu. Yang untung UI. Nah, saya baru mau menarik itu Bu Atik, kita nanti Bu Atik kita bonding di dalam jurnal Scopus kita, nanti kita tarik ke UMJ datanya gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti bagi yang mau sekolah kita patuhin aturan di kampus kita, tetapi jangan lupa setelah balik ke kampus saatnya kita mengabdi ya Bapak Ibu ya. Kalau saya rasa kalau sudah paripurna sekolah itu mau nggak mau harus mau untuk diberikan amanah apapun. Barangkali saya hanya memberikan pesan itu Bapak Ibu karena UMJ telah bersama-sama kita kalaupun tidak mendanai secara keuangan adalah mendanai secara waktu. Waktu itu mahal harganya. Nah, barangkali begitu Bapak Ibu branding fakultas, branding universitas, kita punya klasterisasi universitas. Nanti insya Allah moga-moga kita tidak terlalu jelek karena kemarin Unirank kita juga sudah masuk 102. Kemudian peringkat universitasnya juga sedang proses, jadi kita sedang klasterisasi lagi. Kemudian Liga Scopus kita sudah naik, Unirank, Webometrik, Pak Irfan ahli Webometrik. Jadi saya rasa nanti web-webnya Prodi itu mulai diaktifkan lagi. Bagaimana bisa menyatu di UMJ itu sudah keahliannya Pak Irfan. Jadi artinya dan Sinta kita sudah pada 107. Setahun yang lalu kita itu masih 249. Jadi 249 itu saya ngeri waktu jadi ketua LPPM pertama. Tapi saya terima kasih kepada terutama saya nggak tahu ada nggak Pak Anwar dan Mas Sahrul ya yang telah merapikan Sinta. Walaupun kadang-kadang disemprot juga sama dosen. Kenapa? Dosen merasa saya sudah ini, tapi ternyata linknya salah dan seterusnya. Nah, tapi Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, yang penting ini membawa kemajuan buat UMJ, dan kalaupun ada perbedaan di dalam proses apapun, itu adalah proses untuk kita menuju kepada kebersamaan dan juga saling mengkoreksi. Barangkali terima kasih Mbak Fitri, Bu Nelvi, saya rasa sharing saya cukup sekian dan kita akan berdiskusi untuk apabila hal-hal yang perlu kita diskusikan. Ada Mbak Ismi ya, nanti kalau saya nggak bisa jawab, nanti Mbak Ismi bisa membantu saya bersama-sama juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, apakah ya ada yang ingin ditanyakan kembali masalah terkait dengan BKD daring ini? Dipersilakan untuk membuka mute suaranya untuk menyampaikan apa yang akan ditanyakan. Itu ada Bu Tina ya? Bu Tina, ngangkat tangan. Iya. Monggo Bu. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yuni, asesor saya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bergabung di acara online webinar ini. Walaupun terlambat ya, tadi saya ditelepon sama Pak Kosim, katanya Ibu lagi online tentang BKD. Sebenarnya pertanyaan saya mendasar Bu Yuni. Yang pertama kan total BKD kita itu untuk pengajaran, penelitian, pengabdian dan penunjang itu 16 ya maksimalnya. Nah, bagaimana untuk yang lebih dari 16? Seperti contoh kemarin saya itu ketika saya kan mempunyai beberapa penelitian dan pengabdian, tapi hanya bisa satu yang dimasukkan karena terkendala dengan total kinerjanya ini yang hanya 16. Nah, kemudian yang kedua, mungkin tadi sudah dibahas mungkin ya tentang perhitungan pengajaran, tapi mungkin karena saya terlambat masuknya. Nah, apakah ada
perbedaan lagi perhitungan untuk SKS pengajaran antara wilayah 3 dengan wilayah 4. Nah, kemudian template di wilayah 3 itu kan sepertinya agak berbeda ya Bu Yuni dengan wilayah 4. Karena kami di wilayah 4 itu tidak ada capaian kinerja. Kalau tadi kan saya lihat yang dari wilayah 3 itu ada capaian kinerja 100% atau berapa persen gitu ya. Nah, kalau di kami itu tidak ada, Bu. Nah, jadi bagaimana untuk mengoreksinya atau untuk kita tahu bahwa itu sudah mencapai 100% atau belum. Gitu. Mungkin segitu aja pertanyaannya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, yang pertama kali untuk menyikapi, sebentar, ini siapa ya? Baik, baik. Begini aja teman-teman semuanya, ini untuk kita semua. Jadi untuk menyikapi kelebihan beban yang ada di di dalam BKD ini, tetap kita tidak bisa masukkan, Bapak Ibu. Tetap kita nggak bisa masukkan. Tetapi nanti universitas biasanya mempunyai tempat sendiri untuk ngupload. Jadi misalnya kayak gini, kayak misalnya penelitian ya Bapak Ibu ya. Saya misalnya penelitian semester ini saya publikasi jurnal internasional 2. Lah kalau mau dimasukkan semua nggak bisa. Kadang-kadang memang nggak bisa saya masukkan, Bu Tina. Tetapi saya simpan itu di dalam sistemnya Sinlitapmas umc.ac.id dan juga Sinlitapmasnya Dikti. Jadi gitu. Jadi kinerja kita itu tidak mesti tersimpannya di dalam BKD yang kita laporkan. Kenapa? Karena pemerintah kan hanya minta 16, Bu. Minta 16, masa kita mau ngasih lebih gitu. Nggak usah gitu. Kita diminta 16 ya sudah, tunjangannya juga cuma 1 kali, kecuali nanti ada beda lagi. Ibu boleh lebih dari 16, tapi tunjangannya saya kasih tambahan. Nah, siapa tahu nanti ada seperti itu. Tapi kayaknya nonsen deh. Ya, barangkali begitu, Bu. Nah, kemudian bagi kita asesor, itu sebenarnya di L2 Dikti 4 itu saya sudah melihat kalau paripurna 100% misalnya pengajaran itu berarti udah ada nilai, Bu. Udah ada nilai itu 100%. Terus kemudian laporan itu sudah sampai laporan akhir maka 100%. Kecuali Bapak Ibu mengeklaim laporan kemajuan. Nah, tapi sekarang laporan kemajuan itu udah nggak bisa lagi diklaim di BKD. Gitu. Nah, jadi penilaian 100% atau 70% atau lanjut yang seperti itu biasanya nanti terlihat dari kinerja yang Bapak Ibu upload. Begitu Bu Tina barangkali? Ya. Oh iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, Mbak Ismi mau menambahkan. Ya, jadi kita pengalaman beberapa kali menilai ya. Jadi biasanya tuh yang penting itu penulisannya. Misalnya untuk penunjang itu sebaiknya berperan aktif dalam bla 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 bla. Kadang-kadang salah tulisan itu membuat Halo Bu Ismi. Bu Ismi ini. Bu Ismi. Bu di oke. Iya, sorry. Sudah dengar? Ya, saya nambahin. Kedua, itu capaian ya. Dalam capaian itu tuh biasanya, kalau misalnya gini, mengajar di kelas ABC, itu biasanya tuh ada beberapa dosen yang capaiannya sampai 150%. Karena yang pertama 100, kemudian tambahannya 50, sehingga. Jadi capaian itu total tetap 100%. Misalnya ngajar di kelas ABC, yang satu gitu ya. Jadi capaian tuh harus maksimumnya 100%, jangan sampai 150 gitu. Itu yang membuat nanti tidak memenuhi. Ya, saya itu aja masukan dari saya. Ya, makasih Mbak Ismi. Jadi ketertiban Bapak Ibu di dalam menulis sesuai panduan itu menjadi hal yang penting diperhatikan. Jadi Bapak Ibu paling tidak download dulu lah panduannya dan seterusnya ya, Mbak Fitri dan teman-teman ya. Baik, saya rasa begitu, Bu.
Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau tanyakan? Ibu, ini ada dari Pak Windarta, Bu. Pertanyaannya adalah, untuk laporan semester ini masih menggunakan software yang sama, kemudian pelaporannya kalau dari menggunakan web apa? Tadi kalau web sudah tanyakan Pak Saiful, tinggal yang ini Bu, untuk laporan semester ini masih menggunakan software yang sama atau tidak? Kan sudah online. Sudah online, kalau memang nanti ada pengumuman Pak Win dari Kopertis. Jadi kayak saya sudah dikasih link sama Mbak Tina. Bu, ini Ibu linknya, mohon untuk bisa di ini. Nah, khusus untuk UMJ nanti akan dikoordinasikan oleh BPM ya, Bapak Ibu ya. Tetap dikoordinasikan oleh BPM. Karena apa? Karena saya pun juga nanti akan nge-proof itu sesuai dengan yang diminta oleh BPM untuk saya dan Mbak Ismi. Nanti adalah penugasannya, surat tugasnya adalah surat tugas dari BPM. Ya. Masih adakah Bapak Ibu? Ya. Cukup Mbak berarti. Udah pada hafal semua wong BKD tiap semester. Bu Yuni, saya mau tanya, untuk asesornya itu, untuk penilainya itu masih dengan orang yang sama ya Bu ya? Kita tidak bisa mengganti ya? Sebenarnya bukan kewenangan saya Bu untuk menjawab. Tetapi secara prinsip, asalkan Ibu tadi kan harus sesuai bidang ilmu. Ya. Sama lebih baik. Kenapa? Karena itu kan Bapak Ibu juga lebih nyaman kan dengan asesor yang ada. Artinya supaya istilahnya tuh Bapak Ibu tidak usah mengubah sistem di dalam proses ininya kan. Nilainya juga udah tahu kan Bapak Ibu semuanya. Mengganti boleh Bu Yuni. Mengganti boleh asal lapor dengan BPM. Karena BPM kan yang akan menugaskan asesornya. Jadi saya pengennya siapa, mungkin gitu ya. Jadi kalau mengganti harus lapor. Oh, makasih Bu. Berarti gini ya Bu Ismi dan Bu Yuni. Misalkan kan satu asesornya kita ini kan ada yang dari luar. Berarti namanya sudah ada dalam data asesor itu ya. Tinggal kita klik saja berarti ya. Gini Bu, saya perlu sampaikan. Berapa kali mesti nanya. Ya lanjut. Ya, nanti saya juga perlu sampaikan, kemarin saya koordinasi sama BPM. Jangan-jangan nanti data asesornya belum masuk ya Bu Ismi ya, barangkali karena online, jadi nanti pastikan bahwa asesornya yang ada di dalam sistem itu Bu. Oh iya, siap, makasih Bu Yuni. Ya. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Berarti sudah ada tambahan pertanyaan kayaknya Bu di chat. Oh iya. Ada tambah pertanyaan nih Bu dari Pak Saiful. Untuk bukti-bukti surat tugas dan SK harus scan asli atau bisa copy? Karena di Sejali harus scan dari asli. Kalau scan dari asli sebaiknya. Oke. Kalau scan itu berasal dari asli biasanya Pak. Kan Bapak kan dari surat juga biasanya asli kan? Karena yang kami terima biasanya surat tugas kayak ngajar itu suka dapat fotokopian Bu. Oh, ya. capnya ya. Gitu. Makanya mungkin nanti dari dekan ini surat-surat itu harus stempel asli. Jadi ya, Pak Dekan barangkali perlu sedikit perbaikan sistem. Saya pun kemarin juga protes terus. Setiap kali saya dapat SK, saya selalu harus menyetempelkan ke ini. Kan sekarang nggak bisa lagi. Jadi saya kemarin minta tolong admin, terpaksa harus nyetempelkan lagi. Paling tidak stempelnya itu stempel asli gitu loh. Nah, minta tolong nanti di e-surat dan lain-lain, kayaknya SK itu juga memang harus stempel ya. Stempel asli kalau saya. Kenapa? Karena setiap kita dapat dari rektorat itu, juga kita dapat dari BPM, saya selalu asli ya. Mengupayakan untuk asli gitu. Nah, jadi kalau bisa nanti dari fakultas, biasanya Pak Sarengat sama Bu Hindun, SK itu berasal dari yang nggak ada stempelnya. Jadi kita mumet sendiri kalau kita harus ke sana. Nanti aja Bu, Pak, mungkin barangkali nanti kita
sambil dibantu sama admin fakultas dan juga dari Pak Dekan ya, nanti bisa menginstruksikan kalau untuk SK paling tidak sudah sampel gitu. Ya Bu, satu lagi Bu dari Bu Fatwa ini Bu, untuk pembayaran bagaimana ya? Kan biasanya bayar 500.000, mungkin ada potongan semester ini. Itu bukan domain saya. Itu bukan domain saya dan saya tidak pernah bermain di situ ya, karena itu ranahnya BPM. Kan untuk urusan itu semua sudah ada yang ini. Saya sama Mbak Ismi nggak pernah tahu urusan itu. Ya, barangkali seperti itu Mbak Fatwa dan juga Mbak Nelvi ya untuk itu. Ya. Monggo. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau bertanya langsung boleh Bapak Ibu, silakan untuk mengeluarkan suaranya. Gimana Bu Fitri? Iya, itu sudah bisa pada di-unmute, maksudnya bisa kalau mau ada yang ditanyakan bisa segera disampaikan saja. Ini Mbak Nisa juga ini tuh. Kalau Esura tidak ada capnya. Tadi Bu Yuni sudah membacakan, makanya saya tidak membacakan. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin apakah tidak ada lagi? Kayaknya udah. Sepertinya tidak ada Bu. Sudah baik. Semua berarti. Berarti ini udah tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu, tidak ada yang membuat kebingungan ya Pak ya tentang masalah pengisian dari daring ini. Ya, cukup kayaknya. Oke, baik Pak Bes, sudah cukup. Berarti Bu Fitri ini bagaimana? Kita masuk ke acara terakhir atau bagaimana Bu Fitri? Iya, monggo. Oke, tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semuanya. Dalam hal ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas pertanyaan-pertanyaannya, atas jawaban dari Bu Yuni terhadap pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita untuk kelancaran nantinya kita pelaporan BKD kita ke depannya. Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke sesi terakhir dari acara ini, yaitu penutupan. Apakah ada hal yang lain lagi, Bu Fitri, dari penutupan ini? Sudah, mungkin tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bu Yuni, dan secara garis besar juga mungkin bisa dirangkum ya, berarti bahwa paling yang agak krusial yang linknya belum ada itu ya Bu Yuni ya, kalau dari dari LLDiktinya kita gitu. Jadi nanti akan ada informasi lebih lanjut lagi mungkin terkait itu. Tapi sementara menunggu linknya, kita bisa mempelajari dulu panduan yang bisa kita download. Terima kasih atas waktunya, terutama pada Bu Yuni, Bu Nelvi sebagai narasumber, Bu Nelvi sebagai moderator, Pak Irfan, dekan kita, Bu Ratri di mana tadi saya melihat. Bu Ratri mudah-mudahan masih standby masih bersama kita ya. Bu Ratri juga sebagai perwakilan dari Pak Karti, dan saya untuk host yang masih newbie. Mohon maaf atas kesalahan yang jika ada kesalahan selama pelaksanaan acara ini. Semoga nanti kita bisa bertemu dengan kondisi yang sehat walafiat, baik di kampus maupun dalam acara Pakarti selanjutnya. Insya Allah nanti juga akan ada acara lagi ya untuk Simlitapmas ya Bu ya kayaknya sama Bu Umul. Nanti akan ada informasi lebih lanjut. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lebih baik dan kita bisa lebih produktif lagi. Amin. Hatur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Fitri, Anda harus sudah mengambil gambar kalau mau untuk tadi kegiatan. Sudah selama itu tuh. Ya. Selama apa? Ya, asalkan itu. Karena itu sebagai bukti. Ya, makasih Mbak. Baik, makasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu. Saya live ya.
Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.